ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Sri Mulyani dari SD 187. Beliau adalah guru kelas 6 SD 187 Lanung Mamsen. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ini sehat. Alhamdulillah Bu Sri. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bu Sri, dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sri berkaitan dengan tujuan-tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu. Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan, yang sudah saya tulis, ada 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran saya. Yang pertama itu adalah siswa dapat mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasi dari sejarah Indonesia, juga menghubungkan dengan konteks kehidupannya saat ini. Yang kedua yaitu menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaannya. Dan yang ketiga, siswa dapat merefleksikan semangat juang dari para pahlawan serta meneladani perjuangan, juga mencontoh sikap-sikap pahlawan yang di masa perjuangan itu sehingga dapat diimplementasikan dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari. Ya, bagus ya Bu Sri. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya? Apa yang ingin Bu Sri capai dan atau yang ingin Ibu lakukan pada kegiatan observasi nanti? Untuk area pengembangan yang akan saya capai di pembelajaran ini, insya Allah saya akan menggunakan 2 hal area pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan dan juga area keterampilannya. Di mana yang pertama pengetahuan, siswa itu diharapkan mampu mengenal sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya, dan menghubungkan dengan konteks kehidupannya di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah di area keterampilan, di mana siswa bisa mampu menceritakan kembali semangat juang para pahlawan bangsa yang ada ketika melawan para kolonialis atau imperialisme serta sikap-sikap mereka dalam mencapai kemerdekaan. Baik Bu Sri. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, baik untuk strategi. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan, insya Allah pembelajaran yang saya akan gunakan itu lebih ke pembelajaran diferensiasi ya, berdasarkan kesiapan siswa dan akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan juga saya juga akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan dan kamtipasi siswa. Nah, jadi akan diuji gitu ya, jadi supaya kelompoknya tidak cenderung diam atau aktif, jadi semuanya aktif semua. Dan untuk model yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga akan ada metode gallery walk untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, jadi akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang di dalamnya mencakup metode diskusi kelompok ya Bu ya, tanya jawab, dan juga untuk keterampilan yang akan menggunakan metode gallery walk ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Baik, mungkin yang saya akan gunakan dalam penggunaan media ini akan saya gunakan media yang beragam ya, di mana media pembelajarannya seperti teks sejarah perjuangan para pahlawannya, kemudian video perjuangan, dan juga saya akan menyiapkan LKPD atau lembar kerja siswa serta beberapa tampilan materi dalam bentuk
aplikasi Canva, dan juga saya juga akan menyiapkan laptop untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini. Ya, bagus Bu Sri ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Sri akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, dari hari apa, di kelas berapa juga, dan di jam keberapa nih Bu Sri? Oke. Insya Allah minggu depan juga bisa ya Bu ya. Minggu depan kita bisa lakukan, cuman karena jadwal IPAS ini ada 2, mudah-mudahan tidak ada hambatan di hari Senin atau di hari Kamis ya Bu ya. Insya Allah di hari itu bisa kita lakukan di jam pertama. Bu Sri. Dan insya Allah di kelas saya juga ya, kelas 4. Siap Bu Sri. Baik, jadi nanti minggu depan ya Bu Sri ya, berarti ya hari Senin atau hari Kamis jam pertama ya berarti Bu Sri ya. Saya akan datang ke kelas Bu Sri, Ibu akan melakukannya supervisi kelas. Saya akan melihat Bu, dan juga mencatat hal-hal apa yang yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri Bu Sri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana saya mempersiapkan media pembelajaran yang akan nanti saya gunakan. Kemudian tentunya strateginya sudah mulai terpikir gitu, bagaimana nanti saya